Dia hampir setiap sore itu naik terus Bang Badru. Nah tiba-tiba jatuh Bang Badru. Tiba-tiba ada suara minta tolong. Yang anehnya Bang Badru, minta tolong dari mana? Sedangkan ya pas kejadian dia minta tolong, tolong. Rudi itu udah jauh Bang Badru. Oh, Otomatis nggak kedengeran Bang Badru. Itu saya merinding dengarnya bro. Iya. Banyak banget kejadian-kejadian setelah beliau meninggal itu di kapal ada beberapa orang nih Bang yang ngelihat katanya dia lagi di atas Bang. Saya ngambang begini nih Bang, saya ngambang begini aja deh, begini tengah-tengah laut Bang. Saya ngambang begini ya tengah-tengah laut. Ya Allah, bilang masa iya saya mati sih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Keplok. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, didapat rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, beliau ini salah satu ABK atau disebut anak buah kapal ya, disingkatnya jadi ABK. Dan beliau pernah nih berlayar di lautan. Wih, kayak sebuah lagu ya. Ku berlayar di lautan. Kayak gitu kan. Nah, saat berlayar beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Ya Bang. Siapa namanya nih Bang? Nama saya Doni Bang. Bang Doni. Iya. Biasa dipanggil? Panggilannya Donai Bang. Donai. Iya. Oke, Bang Donai, maaf ya. Ada yang mau ikut syuting nih, si Iya. Agoy, Parogoy. Iya, Oke. Nah, Bang Donai ini sekarang jadi pelayar, masih jadi pelayar nih Bang. Untuk saat ini sih belum dulu Bang, kayaknya Oh, masih libur dulu. fokus di darat dulu aja nih kayaknya. Oke, kemarin-kemarin di lautan nih. Iya. Gokil. Dan ini waktu itu terakhir abang ke darat gitu ya, atau pulang lah ke rumah. Itu tahun berapa Bang? Itu tahun kemarin Bang. 2024. Ya 2024. Oh, Perkiraan di bulan November Bang. November. Iya. Berarti baru 7 bulanan lah ya di Yap, daratan betul. ya. Gimana Bang setelah nginjak daratan? Normal? Normal Bang. Normal ya? Dikira bisa dari laut, daratan beda gitu rasanya. Iya Bang. Oke, dan saat bertugas itu abang mengalami nih kejadian horor. Iya betul. Wah, gila, tadi udah layar Bang Donai ya sempat cerita nih. Serem, pilu, dan ngeri lah pokoknya. Oke, siap. Tahan lu Bang Donai. Oke siap. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Bang Donai, kisah pengalamannya nih waktu berlayar? Ya itu saya berlayar. Sebelumnya itu saya diajak sama rekan saya. Oke. Rekan saya di daerah Pati. Pati Jawa Tengah nih? Pati Jawa Tengah. Oh. Ya, di bagian utara. Saya diajak, saya minat nih Bang Badru. Jadi saya minat untuk mengikuti trip ini. Itu kapal kursin. Kapal kursin itu ya kapal jaring ya. Buat tangkap ikan bukan? Ya betul, nangkap ikan dengan jaring ya. Oke. Itu titik kumpulnya itu ada di Muarangke. Muarangke Jakarta Utara Bang? Ya, itu untuk titik kumpul ya. Iya. Kita dikasih mes selama 1-2 hari. Setelah itu mulailah berangkat. Kita berangkat menggunakan travel nih menuju ke Kota Pati. Kita tunggu pembekalan nih. Pembekalan itu pembekalan kapal lah. Calon-calon ABK itu sekitar ada 18 orang. Jadi saya tunggu beberapa hari nih di penginapan yang telah disediakan oleh bos kapal di Kota Pati itu. Dengan 18 orang itu kita tunggu beberapa hari, sekitar 3-4 hari kita tunggu. Setelah itu barulah kita dipindahkan ke kapal. Kapal penampung yang akan berangkat ke Timika, Papua. Gokil, jauh banget ya. Iya, sebetulnya saya pikir tadinya saya berlayar itu di Kalimantan, ternyata di Papua. Nggak masalah sih kalau menurut saya. Wah lebih jauh nih, kayaknya seru juga di Papua. Iya.
Nah setelah itu ternyata sebelum berangkat itu ada 3 orang yang kabur dari Pati, 3 orang. Oh. Belum apa-apa, dia udah kabur. Seharusnya kalau mau kabur, kenapa nggak dari Jakarta dulu nih? Kenapa pas di Pati sudah disediakan travel segala macam, logistik, ya kan, konsumsi semuanya. Ini dia malah kabur 3 orang nih. Waduh, jadi Kena repot mental juga. kali dia ya. Sisa 15 orang nih. Oke lah, kita langsung berangkat. Sebelum berangkat itu di kapal penampung ataupun ada beberapa kapal, mungkin sebagian besar kapal itu ada ritual-ritual khusus. Mungkin adat ya, entah dia bikin sesajen, entah dia bikin siram-siram seluruh kapal. Mungkin menurut kepercayaan mereka itu adalah untuk menyelamatkan beliau gitu. Kita kembali lagi ke kepercayaan masing-masing, Bang Badru. Oke, lanjut cerita. Jadi 15 orang ini kita berangkat nih. Mulai berangkat dari Pati menuju ke kapal yang ada di Papua, di Timika. Kita mulai berangkat, hari demi hari ini kita lewatin nih, Bang Badru. Berarti dari Pati itu ke Timika itu nggak nyari ikan, nggak? Belum. Buat jalan ke sana aja. Ya, belum. Itu kerjaan kita orang itu cuma makan, tidur. Ya, ya. Perjalanan 2 minggu tuh, Bang Badru. Oh, sampai Timika. 2 minggu ya. Gila, lama banget ya. Mungkin nggak sampai Timika sih, hampir mendekati Timika. Jadi kita ketemuan nih dengan 2 kapal ceritanya nih, Bang Badru. Kapal A sama kapal B nih. Oke. Ya. Jadi kita ini menurut bos kapal, menurut pengurus, kita ini ABK susulan nih ceritanya. Gimana ABK yang sebelumnya ini, yang ada di kapal sebelumnya itu yang 2, itu mungkin entah sakit, entah bagaimana, saya juga belum tahu sebabnya kenapa harus ada penambahan ABK nih. Hari demi hari nih kita lewatin, kita pelajari apa aja nih yang ada di kapal, kita sosialisasikan sama teman-teman, kita saling memperkenalkan diri. Nah, di situ ternyata banyak kejanggalan nih, Bang Badru. Ini kejanggalannya pas di kapal pengantar atau udah Ya, sampai? kapal penampung, Oh, betul. penampung. Itu di hari pertama sampai hari ketiga itu kita enjoy nih. Perjalanannya kita nikmatin, kayak trip aja gitu, kita kayak jalan-jalan, masih pada ketawa-tawa. Bahkan ada yang mabok laut juga nih, Bang Badru. Ada mabok laut juga. Nah, di situ di hari keempat itu kalau tidak salah itu sampai di NTB. Mulai nih Bang Badru, ABK-ABK lain mulai pada diem nih. Diem aja, pada diem. Mungkin udah mulai jenuh kali ya. Capek apalagi diobrolin, apalagi nyari aktivitas kegiatan. Soalnya kan ruang lingkupnya di situ-situ aja. Ya, kita ketemunya sama di orang juga, ya kan. Nah, di situ mulai kejanggalannya ini ada 2 orang nih Bang Badru. Salah satunya saya dan Helmi, Pak Ustadz, bisa dibilang Pak Ustadz Helmi nih. Oke. Itu jam 11 malam, saya juga nggak bisa tidur ya kan. Karena di bagian kamar itu desak-desakan nih Bang Badru. Di kapal penampung itu. Saya akhirnya keluar kapal ke bagian belakang nih. Nah ternyata ada rekan saya nih, namanya Ustadz Helmi. Oke. Ya Ustadz Helmi, dia orang Tanjung Priuk. Nah tiba-tiba di situ, ini kapal dalam posisi berjalan nih Bang Badru. Itu nggak pernah berhenti selama 2 minggu. Ketika kita lagi ngobrol-ngobrol, saya ini ngelihat 2 orang, yang satu cewek, perempuan, yang satu lagi kayak Pak D gitu, orang Jawa. Oke. Itu dia bersebelahan sama Tekong, kapten, jurumudi. Ya, ini si perempuan ini dia pakai kebaya Jawa, Bang Badru. Saya sempat kaget juga tuh. Astagfirullahaladzim, ini betul orang atau bagaimana ya? Dan teman saya juga ngeliat juga Bang Badru, Helmi ini. Iya, Cuman dia diem, saya juga diem. Nah itu perempuan itu yang satu di sebelah kiri, dia ini kayak nunjukin jalan gini Bang Badru. Nunjukin jalan kayak ngebantu kapten itulah, membantu kapten. Jadi kayak bodyguard gitulah, di kiri perempuan, di kanan Pak D-nya pakai belangkon biasa. Ya layaknya orang-orang Jawa lah gitu. Iya. Jadi setelah saya perhatiin sosok itu, dia sempat ngeliat ke saya, Bang Badru, perempuan itu. Dia mukanya itu kayak pakai bedak, cuman aneh Bang Badru, pucet ya. Pucet pasif gitu dah. Nah di situ, wah udah nggak beres nih. Iya. Udah nggak beres.
Terus yang figur untuk laki-laki itu dia cuma diem aja dia. Si bapak itu diem aja. Udahlah saya nggak heroin kan. Saya cuman itu, saya sama Helmi juga diem aja. Setelah itu saya cuman gini-gini kaki aja. Oh, ngasih Gini kode. kaki. Iya, kebetulan dia emang benar-benar tajam mata penglihatannya kan. Oke. Nah setelah itu saya izin nih mau bikin kopi, ceritanya malam-malam nih saya nggak bisa tidur kan, saya pengen ngerokok, saya ke bawah. Itu masih ada sekitar 3 orang itu koki. Saya bikin kopi, terus kopi saya taruh, kebetulan saya mau buang air juga nih, buang air kecil nih. Tiba-tiba saya ngeliat nih, mbok-mbok. Oh. Mbok-mbok itu jadi koki-koki itu lagi pada bercanda nih ceritanya. Lagi pada bercanda. Ini si mbok-mbok ikutan bercanda Bang Badru. Iya, ikut-ikutan bercanda, ketawa-tawa dia, ketawa-tawa. Nah setelah dia ngeliat ke saya, dia cuma diam aja Bang Badru. Siapa ini yang lihat? Si Mbok. Oh. Dia ngeliat gitu, dia diem aja, udah saya cuekkan Bang Badru ya. Saya langsung ke atas saya dah. Langsung ke atas. Nah saya ngopi sama si Helmi, saya cerita sama dia. Mi, ngeliat ini nggak Mi? Yang aneh-aneh Mi. Ngeliat apaan nih? Don, ini di depan sama di bawah tadi gue ngeliat ada mbok-mbok ini. Iya Don, gue juga ngeliat. Dengar gitu. Gue juga ngeliat. Jadi dia itu udah sering juga nih Bang Badru. Si Helmi ini udah sering ngeliat, cuman diem-diem aja. Setelah itu, setelah saya buka cerita, barulah dia sering cerita-cerita sama saya. Terus di bagian mana lagi? Ada di bagian depan, dia bilang kayak gitu. Di bagian jurumudi. Di jurumudi ada apa? Itu ada cewek satu sama cowok satu. Nah betul besar, persis sama yang saya lihat. Oh iya. Betul. Emang dia Pak Ustadz sih, saya akuin. Itu dia nggak setiap hari nunjukin sosok ya. Cuman si Mbok ini hampir setiap hari ada di belakang. Si Mbok yang di koki ini. Ya betul, yang ada di dapur ini hampir setiap hari dia. Ada satu momen lagi nih, kejadian lagi. Ketika saya lapar nih, mau bikin Indomie. Saya mau bikin Indomie malam-malam. Pas saya mau bikin, saya izin dulu dong ke koki. Saya izin ke koki. Mas, aku izin masak mie yo. Saya bilang gitu kan, dia kebetulan orang Jawa. Iya. Ya Mas Don, silakan bikin. Nah tiba-tiba pas saya lagi masak, itu ada di belakang saya, si mbok-mbok itu. Oh. Itu posisinya koki itu yang satu tidur, yang satu cuma lagi main HP aja nih dia. Saya lagi dengerin lagu. Dan bombonya itu dapur menghadapnya begini. Ya, menghadap begini. Saya lagi masak mie. Saya lagi ngaduk, tiba-tiba ada di depan saya. Dia cuma nunduk aja di bangku gitu. Dia gini-gini aja Bang Badru. Nunduk-nunduk gitu aja. Nah setelah itu saya aduk, saya tawarin dong ke koki-koki lain. Mas mangan disit Mas jadi Jawa gitu, makan dulu Mas, makan dulu mie kayak gitu. Iya bilang gitu. Nah di situ saya ngelewatin si mbok-mbok itu. Saya belum berani negor dia. Saya cuman bisik-bisik nih ke koki. Mas, itu emang ada ya Mas di kapal ini mbok-mbok ya Mas, perempuan yang bantuin koki. Saya bilang begitu. Terus kata si mas-mas itu, Mas, istighfar, ini di laut. Dia bilang begitu. Apalagi kokinya cewek, itu nggak mungkin. Mungkin kamu kecapean atau mabuk laut. Yaudah kamu ke atas saya, dia habis makan mie istirahat ya. Dia bilang gitu. Udah saya ke atas itu Mas. Iya. Kan, udah selesai dah tuh. Terus jalan. Di hari ketujuh itu sekitar sampai di daerah NTT. Nah di situ kita sempat singgah di salah satu pulau. Pulaunya itu bentuknya kayak U. Nah menurut yang saya tahu, kenapa saya harus singgah ke situ? Pertama ngehindarin badai yang ada di bagian utara. Terus sama sekalian saya nganterin beberapa titipan. Kapal collecting ini kan fungsinya untuk mengantarkan logistik ataupun spare part kapal yang rusak. Nah, di situ kita masuk ke pulau. Pulaunya bentuknya pulau mati, itu nggak ada penghuni sama sekali. Terus sepi, sunyi sama sekali. Jam berapa nyampe situ kira-kira? Itu sampai situ sekitar jam 2. Jam 2. Siang. Oh, Jam 2 siang. Nah, tiba-tiba Mas, Bang Badru, itu saya ngelihat ikan kayak kakap putih. Di bawah itu kayak ngeliat kakap putih, kayak ikan sakit, cuma aneh aja gitu Bang Badru. Terus saya dapat bisikan kayak, ini ikan bukan sembarang ikan ini.
jangan ditangkap. Mungkin penghuninya atau bagaimana ya Bang Badrul, saya juga kurang tahu juga. Oke. Nah saya sempet tanya nih ke Pak Ustadz ini nih, Pak Ustadz Helmi ceritanya. Iya. Mi, itu Mi, gue lihat ada ikan di bawah Mi, ikan putih. Cuman kenapa dia di bawah kapal itu dia cuma ngelilingin doang Mi, kata gitu. Ya itu kayak penghuninya, itu penghuni sini, kata gitu. Jangan pernah diambil kalau mancing, jangan pernah diambil gitu. Kalau misalkan dapat, ini lebih baik lepas. Dasar emang anak-anak ABK bosen kali ya, pas lagi turun jangkar, anak-anak malah berenang tuh nyebur. Di pulau itu. Di pulau itu pulau tanpa penghuni, Bang Badru. Anak-anak pada berenang di situ semua. Akhirnya diomelin sama kapten, jangan berenang di situ. Pamali dia bilang ada gitu. Setelah mengantarkan spare part, kita melanjutkan perjalanan nih, Bang Badru. Kita melanjutkan perjalanan masuk ke Laut Banda. Masuk Laut Banda, Banda Nera. Oh, Banda Nera. Ya, kita masuk Laut Banda Nera. Dan di situ kita kena badai nih Bang Badru. Itu jam 1 malam. Itu ombak dari selatan setinggi 3 meter. Itu ombak bener-bener ngehajar dari kanan Bang Badru. 3 meter, wah udah kacau itu kondisi kapal. Selama 2 hari Bang Badru, bisa dibayangkan 2 hari kena badai terus-terusan begitu. Akhirnya kapten dia terus kemudikan kapal terus kan ya. Itu nggak sembarangan orang buat bisa ngelewatin badai itu. Apa dia muter haluan akhirnya lepas. Alhamdulillah kita masuk ke Kepulauan Aru. Nah sampai di Kepulauan Aru itu teman saya nih, teman baru kenal di kapal, itu namanya si Indra. Dia asalnya dari Lampung, tiba-tiba dia naik ke atas nih. Dia naik ke atas terus, naik ke atas dek. Padahal itu dilarang, naik di atas dek itu dilarang karena bahaya. Kita kan gelombang terus air laut. Takutnya goyang, dia jatuh, nggak ada yang tahu ya kan. Dia hampir setiap sore itu naik terus Bang Badru. Sampai susah dibilanginnya dah, sampai susah dibilangin nih anak satu. Nah tiba-tiba sore-sore sekitar jam 4, jam 5, dia turun dari atas. Langsung nangis Bang Badru. Dia nangis, saya tanya, kenapa Bang? Dia aja nggak mau ngejawab. Saya ngeri juga kan, takutnya kesurupan atau bagaimana kan ya Bang Badru ya. Habis itu kita lanjutkan perjalanan. Sampai di hari ke-14 itu di perbatasan antara Papua dan Maluku Tenggara. Jauh banget ya. Sampai tuh alhamdulillah sampai, dan ada kapal dua di situ. Satu rombongan lah, bisa dibilang satu rombongan. Kapal A itu kapal yang saya naikin. Jadi yang 15 orang ini dibagi dua nih, 7 sama 8. Setelah itu yaudahlah kita melanjutkan kegiatan seperti biasa ya kan Bang Badru. Saya baru masuk kapal yang saya mau kerja nih. Kapal Pursin. Itu saya ngelihat ini Bang Badru, ngelihat jaring segitu banyaknya, segitu lebarnya. Saya bingung dong Bang Badru, ini nariknya pakai mesin atau pakai tangan ya? Bilang gitu Bang. Saya tanya dong sama kapten, Cap, ini betul tariknya pakai tangan apa pakai mesin Cap? Pakai tangan. Astagfirullahaladzim Bang Badru, itu kerja. Oh, berarti ditarik begini? Tarik begini Bang Badru dari bawah. Di bawah. Iya. Masih manual ya? Masih manual, betul-betul manual. Terus? Nah udah mulai situ saya adaptasi tuh. Saya pas narik jaring ini, betul saya pertama kali itu kerja paling capek menurut saya di laut Bang Badru. Sampai dalam hati saya mendingan, ya Allah kalau begini caranya mendingan mati aja saya. Serius Bang Badru, saya ngomong gitu dalam hati. Gimana nggak berat Bang Badru, itu jaring itu sekitar 8 mil. 8 mil, sedangkan ABK-nya itu kalau nggak salah ada 25. Sekitar 25 orang yang narik jaring. Sedangkan kapal kan panjang, otomatis ada spasi dong kita nih, ada jarak. Jaring ditarik terus, tarik dengan kedalaman berapa, luas berapa, kita bisa bayangin tuh gimana saya megang jaring. Yang satu saya pegang, saya tarik, saya injek. Capek banget Bang Badru itu, betul. Tapi lama-kelamaan, lambat laun, saya udah terbiasa Bang Badru. Hari demi hari ini kita lanjutin, sekitar 3 hari, 4 hari. Saya dibagi bagian tugas, saya dikasih tugas sama Cap buat turun ke laut. Nyebur ke air maksudnya? Nyebur ke air. Jadi setiap kita mau tebar jaring, saya itu harus turun ke air. Jaring udah dilepas, ditebar jaring. Orang-orang Jawa bilangnya taur. Ya tebar nih, jaring dilepas. Jadi saya kebagian tugas, saya berdua dengan si Yudi, itu orang Majalengka. Oke. Saya turun,
Pas jaring dilepas itu sekitar jam 9 malam. Jadi ada jadwalnya nih. Kita buat lepas jaring itu jam 9 malam, jam 8, 9, 10 atau jam 2 malam atau jam 3. Tergantung kondisi ikan nih. Kan ada jonder. Di jurumudi itu di bagian kamar kapten itu ada jonder ikan. Kalau ikannya banyak itu kelihatan tuh hitam. Wah, ikan semua ada tuh. Baru udah mau jam berapapun itu pasti langsung digelar. Langsung ditebar jaring itu. Jam 9 malam Bang Badru. Nggak kebayang itu gelap banget. Saya harus pakai ban, saya turun berdua. Fungsinya buat ngiket pelampung. Jadi jaring itu dilepas, di atas itu ada pelampung kuning-kuning nih, kayak timun suri. Oh iya. Ya, gede-gedenya itu segede timun suri, sebesar timun suri itu. Nah, saya turun tuh jam 9 malam. Yang penting saya pas turun itu saya kagak pernah putus itu baca syahadat tuh. Itu yang paling pertama tuh saya. Saya selama di kapal hampir setiap hari saya baca syahadat. Saya udah nggak takut mati deh maksudnya. Yang penting saya nggak pernah gitu udah pasrah ya. Saya udah tahu resikonya, konsekuensinya udah tahu. Ikhtiar, yang penting nanti masalah hasil mah nanti masalah Allah kan ya. Yang penting saya udah baca syahadat sebelum saya kerja. Setiap saya turun, saya baca bismillah, baca syahadat, udah. Itu saya turun tuh Bang Badru. Saya turun, jebur. Itu kapal tinggi Bang Badru. 3-4 meter Bang Badru. Oh lumayan. Dari dasar laut, bukan dasar laut ya, sampai laut, air laut ya. Ke atas begitu. 4 meter saya nyebur berdua. Saya bawa tali nih. Saya ikat pelampung ini Bang Badru. Emang setiap kursi pasti ada bagian itu. Saya ikat. Saya pertama di training dulu diajarin sama dia. Nih, Bang Doni, tengok diikat ini. Terus sampai sono, sampai tengah Bang Badru. Itu gelap banget Bang Badru. Soalnya lampu kapal itu sorot cuma sekitar beberapa meter aja. Ke bawah cuma beberapa meter aja. Sampai saya di tengah-tengah. Saya sendirian. Saya nggak tahu di dalam ada apa. Soalnya kita nggak tahu itu di dalam laut itu kan banyak banget hewan-hewan ya, ikan-ikan kita nggak tahu, ikan buas lah atau ya apa. alhamdulillah sih nggak ada apa-apa Bang Badru. Gitu kan. Kecuali kalau misalkan saya lagi berdarah, saya nggak pernah mau turun karena itu mencium hiu. Iya, bau amis itu. Bau amis itu hiu tertarik banget itu. Nah, saya ikat terus. Udah selesai saya balik lagi nih Bang Badru, naik ke kapal. Nah, setelah saya kembali ke kapal itu susah Bang Badru, buat naik ke kapal lagi susah banget itu. Sampai saya minta tolong sama orang atas buat lemparin tali. Waduh, saya udah mulai panik tuh. Soalnya saya biasanya berenang pakai ban kan ya, pakai ban. Itu kan biasanya kan enteng ya. Ini bisa berat banget Bang Badru. Berat banget. Nah, udah singkat cerita saya sampai naik ke atas. Saya lanjut narik jaring lagi Bang Badru. Narik jaring lagi. Sebelah saya Ustadz Helmi bilang, Bang Don, tadi Bang Don, pas Bang Don turun ke laut itu yang dari bawah makhluk itu udah pengen nyamperin Bang Don, Bang Doni. Ada makhluk. Makhluknya kayak gimana? Cuman pas ngeliat Bang Doni ngeliat ke arah dia, ke belakang. Jadi saya kan kadang-kadang ngikat, terus saya ngeliat ke kapal ya, takut jauh ya. Iya. Saya ngikat, saya ngeliat ke kapal. Setiap Bang Doni ngeliat ke kapal ke belakang, dia itu langsung begitu. Dan ciri-cirinya itu dia rambutnya ini agak kayak botak gini. Botak, rambutnya sini kayak agak keriting. Iya. Terus bersisik. Ini di setiap jarinya ini kayak ada ini nih. Selaput. Kayak bebek. Iya. Kayak bebek begitu. Itu di bawah kapal dia tiba-tiba keluar dia. Makanya diperhatiin sama dia nih, sama orang yang bisa lah ya, orang bisa. Cuman sekiranya misalkan nggak ada yang kurang ini, apa kejadian-kejadian yang nggak dipengen ya, nggak diinginkan gitu, dia tiba-tiba langsung turun dah tuh Pak Ustadz ini. Udah standby. Ya udah standby dia, maksudnya gitu. Setelah 1 bulan, Yudi sama rombongannya nih, rombongan dia itu kan Majalengka nih, misalkan kayak grup-grupan gini di kapal ya, anak Majalengka gitu ya kan, Jakarta, situ Lampung, Sumatera, kayak blok-blokan gitu, kabur. Lagi di kapal kabur. Kaburnya gimana ketika dia mau nyandar ke pulau nih. Itu ada kendala apa? Saya lupa. Jadi ada kendala. Dia kabur pakai speedboat. Itu sekitar 8 orang kabur. Jadi di laut itu di pulau ada nelayan-nelayan kecil nih di pinggir-pinggiran itu dia biasa emang ojek speedboat. Ya, gitu. Dia malam hari jam 8 udah packing sampai dia sempet ajak saya.
ayo Don kabur aja Don, kabur kayak gitu. Dia bilang ini udah nggak beres, dia udah punya feeling begitu. Iya, iya. Akhirnya kabur lah tuh 8 orang, termasuk teman-teman saya yang dari Jakarta. Gila. Terus? Setelah kabur, otomatis kan abiknya tinggal dikit nih, tinggal sedikit nih, kita habis-habisan deh nih. Kita kerja habis-habisan gitu. Lama-lama udah mulai kebiasaan. Akhirnya saya turun sendiri sekarang, turun ke laut. Malam itu, malam pas tebar jaring sekitar jam 2 malam waktu Indonesia Timur tuh. Saya turun, itu jaring pas dia kan tebar jaring ya, Bang Badru, tebar jaring. Jaring udah bagus nih, bulat. Otomatis ikan udah dapet deh nih, 1 ton, 2 ton atau berapa. Tiba-tiba jaring ke kiri semua Bang Badru. Ini kapal. Kita udah nebar jaring begini nih. Tiba-tiba jaring langsung gini ke kiri semua. Itu susah banget Bang Badru buat ngakalinnya. Susahnya bagaimana? Soalnya kan ada baling-baling. Iya, iya. Kalau misalkan kita potong, kita risk juga di situ dari baling-baling. Kalau kita hajar terus, baling-baling kena. Iya, iya. Akhirnya Bang Badru, saya ikat tuh Bang Badru, saya capek banget. Soalnya orang-orang kagak ada yang berani, jarang ada yang berani turun ke air. Bang Badru. Karena gede resikonya ya. Ya, ada di situ banyak banget ABK-ABK yang berpengalaman di situ. Apa mungkin dia terima beres saja tuh bagaimana juga, maksudnya kan. Akhirnya saya sendiri tuh Bang Badru, saya ambil dari sebelah kanan, saya ikat, saya bawain ke depan. Saya bawain ke depan jadi pakai tali nih. Pakai tali, saya oper ke bagian belakang nih pakai gardan. Iya, iya. Pakai gardan dia pakai mesin baru kalau udah diikat semua, baru pakai mesin ditariknya. Itu fungsinya saya ngikat pelampung itu pakai mesin. Itu lama juga tuh prosesnya. Nah, ketika saya mau beresin yang di bagian bawah kapal, saya masih posisi pakai ban nih. Ini jaring ini nyangkut di tritip. Tritip itu kayak kerang-kerang yang tajam-tajam banget yang ada di pinggir-pinggir kapal. Parasit itu. Iya, parasit itu. Nah, di situ saya kan nggak bisa kalau pakai ban ya. Akhirnya saya buka nih, Bang Badru ban. Saya buka, saya berenang biasa tuh. Saya berenang biasa, saya tarik-tarik. Wah nggak bisa tuh, nggak bisa. Ternyata saya panik juga Bang Badru. Soal kaki saya nyangkut tuh di situ. Waduh, saya hampir ceroboh banget sih di situ. Saya diomelin kapten kan, kayak gitu. Kamu lain kali harus pakai ban, jangan sampai ini. Ya Pak De, saya cuma pengen nolongin ini doang nih, ada yang nyangkut nih di bagian bawah kapal. Nah, gitu. Nah, setelah itu di bulan kedua kita masuk ke Timika nih. Oh, Timika. Kita masuk ke Timika. Kita mencari ikan itu di daerah Timika, Agats. Agats itu Papua. Terusnya di Lintang 10, Lintang 8, kita nyari situ Lintang 6,5, Lintang ada titik-titik ya kan situ lintang-lintangnya. Sampai hampir ke batas Australia juga. Oh. Iya, batas Australia di situ. Berarti benar-benar di timur ujung ya? Ya, timur ujung betul. Iya, timur ujung. Itu ada satu tragedi tragis menurut saya Bang Badru. Dimana kita kan kapal berdua nih, 2 kapal saling beriringan dengan jarak agak jauh nih, agak jauh agak segini. Misalkan kapal saya di sini, kapal yang satu lagi di sini, kapal B. Nah, kapal B ini ada ABK yang namanya Rudi. Ceritanya sore-sore setengah 3 dia makan di pinggir kapal. Dia orangnya bisa berenang Bang Badru. Dia makan di pinggir kapal dengan posisi kapal lagi jalan Bang Badru. Itu ombak standar Bang Badru. Ombak standar, nggak ada gelombang lebih. Ombak standar. Tiba-tiba entah bagaimana dia jatuh Bang Badru. Jatuh ke laut? Jatuh ke laut itu. Lagi makan di pinggir kapal nih. Jadi soalnya kapal itu pendek pinggirannya. Oke. Pendek sekitar 1 meter lah. Oh, dari ini kapal atasnya Batas ini. Terus di lautnya sini gitu. Ya, Iya. batas kapal nih. Misalkan kita di sini, kita diri di sini, cuman segini lah, sepinggang lah, ya sepinggang gitu. Jadi kalau misalkan air gelombang lagi tinggi ya masuk. Dia makan pinggir kapal, lagi bis makan pinggir kapal, jatuh Bang Badru. Itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada suara minta tolong. Yang anehnya Bang Badru, minta tolong dari mana? Sedangkan pas kejadian dia minta tolong. Rudi itu udah jauh Bang Badru. Oh,
Otomatis nggak kedengeran Bang Madru. Itu saya merinding dengarnya bro. Iya. Tolong. Sedangkan anak-anak kan lagi di atas semua tuh, di deck kedua, di kamarnya masing-masing. Tolong kata gitu. Pas lihat ke itu diperiksain semuanya, siapa nih? Saya pikir si Arif orang Lampung. Oh ternyata bukan. Ada kelihatan cuma tangannya doang Bang Madru. Oh. Begini nih. Itu kapal lagi jalan. Iya. Sedangkan kita kan langsung diputerin kapal langsung puter. Kapal itu muter nggak langsung kayak mobil biasa gitu ya. Dia perlu tarik terus ya kan, Setelah balik di situ hilang Bang Madru. Hilang. Padahal beliau itu bisa berenang. Oh, hilang ngerinya. Jadi orang yang ada di laut ini walaupun dia bisa berenang, belum tentu dia bisa berenang di laut. Soalnya kita nggak tahu itu ombak, gelombang itu. Kadang lautan yang tenang nih, itu bagian arus bawahnya itu kencang. Kita sering ketipu di situ. Padahal atasnya tenang nih. Atas bawahnya tenang kencang. kayak kaca Bang Madru, kayak kaca gitu bening banget. Saya pernah berenang juga, saya juga berenang terus. Kadang kalau misalnya kapal lagi turun jangkar, saya berenang, tenang. Tiba-tiba arus, saya buru-buru naik aja langsung. Kembali ke itu namanya si Rudi, tiba-tiba udah nggak ketemu tuh. Kita pencarian selama 1 hari tuh, dibantu sama tim SAR. Berikut sama angkatan laut, semuanya juga dicari. Sampai sekarang Bang Madru belum ketemu. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang Bang Madru Nggak ada kabar dia ketemu? nggak ada. Itu berapa hari pencarian totalnya? Pencarian sampai 2 hari Bang Madru. 2 hari? 2 hari. Kita udah maksimal mungkin itu kita mencari. Sampai 2 kapal, sampai hampir beberapa kapal yang ada di situ ikut nyari juga. Jadi kalau misalkan orang kecebur di laut itu, kalau misalkan dia panik, itu dia kayak linggis langsung serep ke bawah. Seandainya dia tenang, dia cukup ngelentangkan badannya aja begini nih. Dia otomatis pasti ngambang lagi. Mungkin karena panik ya Bang Madru ya. Belum siap, belum ada persiapan juga. Mungkin begitu. Setelah 2 hari pencarian, tidak menemukan hasil nih. Ya, dari angkatan laut, juga dari kapal-kapal lainnya. Kita udah share-share ke radio. Itu nggak ada juga, nggak ada kabar baik. Akhirnya bikin laporan ke darat, ke kantor. Oh iya. Kantor bahwa adanya ABK yang meninggal. Kita bikin laporan begitu. Dan itu nggak gampang bikin laporan kayak begitu. Soalnya pasti ada banyak banget pertanyaan dari angkatan laut, entah dari Polairutnya polisi air ya. Iya. Itu pertanyaan banyak sekali, entah itu dia takutnya berantem atau bagaimana, kita nggak tahu kan. Soalnya nggak ada bukti identik ya. Iya. Intensif gitu. Setelah 2 hari pencarian nggak ada, lapor ke hari berikutnya, lapor ke darat, ke Timika. Habis itu kita lanjut lagi pencarian. Nyari lagi? Cari lagi. Nyari ikan atau nyari? Nyari ikan udah. Oh, bukan almarhum. Iya. Sebelumnya kita lapor dulu ke pihak keluarga semuanya. Oh. Lapor pihak keluarga bahwa beliau atas nama Rudi, orang Semarang, tidak ditemukan jenazahnya. Ada gitu. Semoga tenang di sana ya Bang. Iya. Alhamdulillah. Setelah kejadian itu semuanya para ABK itu terdiam itu Bang. Lo diem itu. Kita melakukan pengajian kecil-kecilan ya. Apa adanya yang namanya di kapal ya. Di situ banyak kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga mentalnya udah mulai down ini. Wah pasti. Setelah kejadian itu mental udah mulai down. Iya. Ya udahlah pelan-pelan itu. Sambil kerja juga masih ada ingetan-ingetan soal itu tuh yang jatuh. Itu lama banget Bang Badru. Lama buat dialihkan gitu ya pemikiran itu ya. Iya, sugesti itu ya. Gak segampang itu. Ya nggak segampang itu. Soalnya temen yang biasanya kita kumpul bareng nih tiba-tiba lagi makan jatuh hilang. Iya. Gitu. Setelah itu udahlah kita mencari ikan bareng-bareng lagi antara kapal A dan kapal B. Kita mencari ikan lagi. Kita melakukan aktivitas seperti biasanya. 2 minggu kemudian ada salah satu rekan saya, itu namanya Perry. Dia asal dari Sumatera. Entah bagaimana saya juga bingung dengan cara pikir dia. Setiap kapal mau jalan, dia itu selalu duduk di ban. Ban itu fungsinya apabila kapal sandar, biar nggak bentrokan, biar nggak bentrok. Jadi ada kayak pelindung lah. Ya biar nggak hancur, nggak begitu. Otomatis kan itu kan di bawah, di atas air ya Bang Madru. Dia nempel pakai tali, dikasih ban, diikat.
di atas air begitu. Di gelantungan Bang Badru. Setiap sore pasti gelantungan di situ. Itu nggak ada yang ngomelin? Bukan nggak ada yang ngomelin, tanpa sepengetahuan ABK yang lain. Tiba-tiba pasti cari-cari, si Peri kemana? Pasti cari, astagfirullahaladzim, dia ada di bawah, lagi gelantungan aja. Naik. Dia bilang gitu. Kayak orang mau itu Bang Badru, jatuhnya. Kayak udah pasrah banget. Saya sempet tanya ke dia pelan-pelan, kenapa? Bilang, ingat ibu di rumah, pulang yuk, Mimi pulang, kata gitu. Sabar. Sebentar lagi kita pulang, kita kasih semangat terus Bang Badru dia. Saya jagain terus Bang Badru. Dijaga sama anak-anak. Tolong titip ya, jaga. Jadi dia sempat kena mental pada waktu Kena mental. Kenapa saya bisa bilang begitu? Dia hampir banyak sekali dia pengen. Dia kalau sore-sore dia bengong aja. Nggak pernah dia komunikasi sama teman-teman, dia menyendiri terus. Bahkan malam-malam aja nih anak-anak pada mancing ketika kapal turun jangkar. Dia paling pojok, paling belakang. Udah mentok tuh di pojokan itu, di bagian kapal belakang. Udah tinggal laut itu, tinggal loncat doang, dia diem di situ. Jadi kan dia posisi di bawah, bagian bawah. Nah saya itu di atas. Saya sambil isap rokok, saya ngeliat ke bawah. Ngeliatin dia kan, saya merhatiin dia takut ada apa-apa kan, saya liatin dari jauh. Tiba-tiba ada tangan Bang Badru. Tangan nih, dari bawah. Dia kan nyindir ke ini, tiba-tiba tangan ke samping dia nih. Langsung cepat begitu. Tangan dengan selaput, ada selaputnya tangannya satu, selaput begitu. Langsung saya terakin dia kan, bilang, Per, naik. Udah istirahat. Dia bilang begitu kan. Akhirnya dia naik tuh Bang Badru. Naik udah terus. Pokoknya saya bikin dia press lah gitu ya, buat dia ngilangin ini sebenarnya ada apa, takut ada beban rumah yang kebawa ke laut dan dimanfaatkan gitu ya, takutnya jadi korban yang saya khawatirin begitu. Yang namanya laut kan banyak banget ini ya, misteri gitu ya, kita belum tahu apa itu di bagian dalamnya. Nah setelah si Peri naik ke atas kapal Bang, udah dihibur sama anak-anak, ajak ngobrol. Udah selesai begitu, saya turun lah Bang. Saya turun, itu kebetulan hari itu nggak tebar jaring nih. Lagi nggak tebar jaring, soalnya di Jonder juga ikannya nggak ada. Di Jonder tuh, di detektor ikan. Kita terus jalan. Nah, saya bikin kopi nih Bang ke bawah. Ceritanya. Kopi kan emang kopi, rokok, segala macam makanan udah disediakan ya. Sama kapten, logistik. Saya bikin kopi. Saya ketemu nih sama Pak Ustadz Helmi nih. Saya ajak ngobrol dia ke depan kapal. Ada apaan Don? Kagak, dia mau gue bahas aja nih, dia mau diobrolin gitu. Itu si Peri Mi. Kenapa si Peri Don? Itu si Peri kayaknya gue takut banget ini dia ataupun jatuh gitu. Soalnya setiap malam, setiap sore menjelang maghrib nih, dia selalu duduk di pinggir kapal terus Bang. Bahkan sampai di ban, dia gelantungan di ban. Gelantungan di ban itu bawahnya tinggal air, kalau tangannya lepas ya udah aja jatuh. Itu kenapa ya Mi? Itu yang gue tahu mah Don, dia lagi diincar katanya. Sama siapa Mi? Ada makhluk 2 orang nih. Betul menurut dia yang ceritain. Jadi tangannya selaput kayak bebek begitu, 2 orang. Udah pengen gendong dia nih Bang, di kanan ke kiri gitu, udah pengen begini. Jadi pengen diturunin begitu. Cuma dia masih sadar aja gitu Bang, masih sadar. Pertama masih sadar, terus keduanya mungkin banyak temen yang merhatiin juga, jadi gagal terus kali ya. Pokoknya saya bilang sama teman-teman yang lain, tolong perhatiin dia, jangan sampai meleng. Saya bilang begitu Bang. Kita berjalan lagi, aktivitas seperti biasanya, kita tarik jaring. Nah sekarang kan karena Yudi udah kabur sama teman-temannya, sekarang saya turun sendiri nih Bang. Turun sendiri terus, kadang jam 9 malam. Laut jam 9 malam, itu jam 9 malam. Kadang kalau nggak jam 9 malam itu jam 2, jam 3. Itu pasti digas terus itu buat tebar jaring. Bagian saya ketika udah tebar jaring, turun pakai ban. Saya bawa tambang, saya iketin tuh Bang. Dari awal, dari pertama pelampung pertama sampai tengah. Sampai saya ngelihat kapal tuh udah kecil Bang orang-orangnya. Saking jauhnya. Saya nggak tahu kan di bagian bawah itu ada apa ya kan. Nggak ada apa, cuma ya bismillah aja lah. Nah terus saya narik jaring seperti biasanya udah. Setelah itu kita lanjut lagi ke aktivitas selanjutnya. Seperti biasa kita berada di lintang
6 atau 6,5 lah gitu. Dan jarak dari Lintang 6,5 itu ke pulau itu makan perjalanan 1 hari ke pulau terdekat ya, pulau terdekat. Nah, ketika di Lintang 6 ada rekan saya bang, namanya Asep dari Karawang. Dia sakit nih bang, tanpa sepengetahuan saya. Ketika kita di kapal ini, kita kagak mikirin siapa-siapa bang. Yang penting kita fokus sama diri sendiri aja bang. Bukannya kita nggak merhatiin temen satu sama lain ya, maksudnya ya kita fokus sama diri sendiri aja nih, kita kerja begitu kan. Soalnya setelah kerja juga kan kita capek, istirahat langsung. Kita nggak merhatiin siapa-siapanya, satu sama lain kita nggak perhatiin. Nah tiba-tiba sakit bang si Asep. Dan posisi tempat dia tidur itu bang, itu ada kamar di bagian belakang. Ini kapten, ruang kamar kapten. Ini di bagian belakangnya nih, khusus untuk ABK. Ada 2 lantai nih, kayak kasur 2 lantai gitu dah. Cuman dari kayu. Dia bagian bawah, bagian pojok. Dia nggak pernah makan, nggak mau makan, nggak apa. Tiba-tiba bang, ketika saya sadar nih bang, saya ngelihat beliau, itu badannya udah kurus bang. Kurus banget bang. Kurus, kulitnya udah bisa dibilang tulang sama kulit tuh bang. Udah lemes banget, ya Allah. Pikiran saya udah kemana-mana deh bang ya. Saya bilang dong sama kapten, Cap, ini nggak bagus nih Cap. Kita kalau buat nyari ikan sekarang nih Cap. Kita harus sandar dulu nih ke pulau nih buat ngurus saudara Asep nih. Dia lagi sakit Cap. Kapten juga mikir-mikir lagi nih, bilang gitu. Udah Cap, nggak usah banyak pikir-pikir. Kita sekarang putar haluan. Emang yang berani ngomong kapten cuman saya doang bang. Saya langsung bilang Cap, udah Cap, putar haluan. Kita nyari pulau, udah pulau terdekat. Coba kita cari. Coba dia. Kapten juga langsung monitor ke radio kan. Pulau terdekat di mana? Pulau terdekat. Ternyata ada di Pulau Jambu Air. Itu pulau kecil bang, pulau kecil. Akhirnya setelah sampai di dekat Pulau Jambu Air, diperiksa lah nih bang, atas nama si Asep ini. Ke puskesmas cuman bang, kagak ada. Itu di situ nggak ada rumah sakit ini, ya namanya di pulau ya bang. Dengan penerangan lampu aja masih pakai diesel ya, kayak diesel gitu, genset atau apa. Diesel aja pakai solar, bahan bakar solar itu untuk penerangan warga di sekitar. Nah ini untuk rumah sakit nggak ada, adanya puskesmas. Yang turun ke darat itu saya, Asep, kapten, sama beberapa orang yang sakit juga nih bang. Diperiksa sekaligus lah, ayo periksa. Dan puskesmas juga udah ngerti nih gejala apa. Cuman nggak mau ngasih tahu ke yang sakit nih si Asep. Takutnya mentalnya jatuh. Biar dia lebih semangat lagi ya kan buat sembuh. Di puskesmas itu dikasih obat ya. Kurang ampuh atau bagaimana, tiba-tiba udah habis aja. Soalnya nggak ada yang ngawasin juga sih di situ. Soalnya kan kita juga temen juga kita kasih makan nih, dia kan nggak bisa turun ya, saking lemesnya nih badan. Dia nggak bisa turun ke bawah buat ngambil makanan. Kadang-kadang saya ambilin ke dia atau saya nyuruh orang lain buat ambilin biar dia makan di kamarnya. Minum obat. Kadang kalau diituin dia makan. Biar kata 1 suap 2 suap dia minum obat. Cuman kurang ampuh bang. Kapten juga nggak langsung bertindak tegas sih bang. Dia masih mencari ikan nih bang, sekitar 2 minggu. Masih nyari ikan. Dengan posisi si Asep ini sakit. Jadi dia istirahat aja gitu. Sempet 1 hari dia pulih. Dia ikut bantu juga buat masukin ke freezer ikan-ikan yang udah dapat, dia masukin ke freezer. Udah jangan capek-capek. Sep. Mending istirahat aja dulu di dalam. Nggak apa-apa kok bang, dia bilang gitu. Ada 1 hari dia sehat itu bang. Dengan posisi dia yang kurus, bener-bener kurus, pahanya aja kurus, kelihatan tulangnya bang. Betul-betul kurus. Sekitar 2 minggu makin parah bang ternyata beliau makin parah. Akhirnya dibawalah. Ada 1 rumah sakit di daerah Dobo. Kita masuk ke Pulau Dobo dengan perjalanan kurang lebih 8 jam. 8 jam kita sampai di Pelabuhan Dobo. Langsung lah bang, sore itu juga dirawat bang. Yang ngerawat itu saya bertiga. Saya, Asep yang sakit, yang bawa dia ke darat ya, kapten, sama Freddy orang Pekalongan. Sampai di rumah sakit diperiksa, terus kapten turun ke kapal lagi. Otomatis semuanya saya ngurus nih.
Saya berdua sama Freddy. Nah, setiap berapa menit sekali dia ngeluarin cairan terus bang di sini. Ngeluarin cairan terus di mulutnya, ngeluarin cairan terus. Saya beli tisu 1 pak loh ya, 1 pak segini. Itu belum ada 2 jam udah habis. Buat ngelapin tisunya doang, lapin aja. Wah, sih udah ngeri banget ini kan. Seharusnya bisa dibawa bang. Kalau awal-awal udah mulai gejala nih, sebelum-sebelumnya bisa harus dibawa ke rumah sakit atau bisa dipulangkan ke Jawa. Cuman emang dia nggak pernah cerita bang. Kita juga kan sebagai ABK kan ngurus diri masing-masing bang. Begitu. Bukan nggak peduli sama temen nih, saking banyaknya orang soalnya. Dan saya mulai tanda tanya nih bang. Kenapa dokter-dokter itu suruh saya buat jaga jarak? Mas, mohon maaf, tolong jaga jarak ya. Kalau misalkan setelah ada kontak, tolong dibersihkan tangannya. Atau pakai masker, saya pakai masker, banget gitu. Ketika beliau sakit, saya ganti-gantian sama rekan saya namanya Freddy. Walaupun di backup sama pemerintah soal kesehatan, tetap aja kan bang, buat nebus obat segala macam, ya kan. Biaya dia untuk makan, bukan biaya misalkan dia perlu makan bubur, apa minuman segala macam, itu kan saya pribadi bang, saya berdua sama rekan saya pakai uang pribadi. Itu sebelum dapat kamar ya bang, sebelum dapat kamar. Itu selama saya menunggu beliau di rumah sakit bang, itu hampir setiap hari bang, bukan hampir setiap hari lagi, setiap hari itu pasti ada aja yang datang ABK kapal lain bang, terutama kapal cumi. Pasti ada aja yang masuk ke rumah sakit itu. Jadi kan sama penunggu rumah sakit itu kan kita saling ngobrol ya bang. Mas dari mana? Kata gitu. Saya dari kapal ini. Oh gitu, iya. Nganterin siapa? Ini rekan saya sakit. Selama 1 minggu saya di rumah sakit, itu setiap hari pasti ada aja yang masuk ke rumah sakit tuh. Setiap hari. Dan konon bang, konon kata masyarakat setempat, orang ABK, orang Jawa yang masuk ke rumah sakit itu jarang ada yang selamat. Dari dulu. Orang sekitar bilang begitu ke saya. Itu saya ketika saya lagi beli kopi itu, sambil nunggu saya beli kopi. Kenapa mas? Saya lagi nunggu rekan saya nih. Mas mohon maaf sebelumnya ya. Kenapa? Mace. Jadi mace itu kan sebutan untuk orang sana ya, mace. Kenapa mace? Iya mas. Jadi ya jangan sampai kesampaian ke rekan mas ya. Hampir kebanyakan sih mas kalau misalkan ABK yang masuk rumah sakit di situ itu pasti lewat mas kayak gitu. Ya minta doanya aja mace biar sembuh, saya bilang begitu kan. Setelah 4 hari dapat kamar mas, alhamdulillah dapat kamar. 3 hari sampai 4 hari itu kita nunggu dia dapat kamar dulu nih. Alhamdulillah dapat kamar. Nah dapat kamarnya ini serem banget bang. Jadi kamarnya itu pisah-pisah bang. Yang satu kamar jenazah di bagian sana kamar jenazah, di sini tempat dia rawat inap nih. Jadi sebelah-sebelahan lah, bisa dibilang nggak jauh. Pisah-pisah ruangan, cuman di sekelilinginya hutan. Hutan tuh Bang Badru, pohonnya besar-besar. Nah, itu rekan saya yang sakit itu dibuka pintunya kan, jendela, biar ada udara. Setiap pagi dibuka, setelah sore harusnya ditutup. Itu saya lupa tutup jendela. Sampai malam, dia teriak-teriakan, Bang Badru. Tolong, kata gitu. Tolong, bang, tolong, kata gitu. Kenapa? Bilang gitu. Tolong, kata itu, tolong. Nah, rekan saya ini yang sakit ini nunjuknya ke jendela aja tuh. Jadi posisi jendela itu langsung nggak kebuka ke hutan aja semua itu. Jendela agak gede, dia luas nih, jendela gede nih. Kebuka, saya lupa nutup. Itu tepat hari malam Jumat. Kebuka, tolong ditunjuk-tunjuk itu, bilang gitu. Setelah itu yaudah istighfar gitu kan. Saya kasih makan dia, makan dari dokter kan, udah dapat makan ini. Tiba-tiba mintanya yang aneh-aneh bang. Dia minta yang aneh-aneh. Bang Doni, saya minta teh hangat dong sama kopi. Dia bilang begitu bang. Terus sama bubur ayam, kayaknya enak itu, dia bilang begitu. Dia bicara udah ngelantur bang. Waduh udah malam begini, sedangkan warung tuh jaraknya jauh-jauh banget bang. Itu sekitar 3 kilo baru ada warung di situ.
Kan kalau misalkan di daerah sana kan, di daerah Dobo itu warung kalau udah jam 10, jam 9, apalagi pas di bagian dekat rumah sakitnya itu udah pada tutup. Susah juga kan ngikutin dia. Udah makan aja apa adanya, semangat ya, ada gitu. Besok baru telepon keluarga ya, bilang gitu. Nah, saya ada niatan buat nelpon keluarga beliau nih bang. Selama dia di rumah sakit itu belum pernah ditelepon keluarganya. Ketika saya sounding ke kapten, Cap, ini harus ditelepon pihak keluarganya karena beliau sakit. Kapten bilang, kamu nggak boleh ngelangkain pengurus Don. Lah kenapa, ini kita bagian di lapangan Cap. Orang pengurus itu nggak tahu menang soal di sana. Kita yang tahu lapangan. Nanti takutnya kejadian apa-apa kita sendiri yang ini. Saya bilang gitu sama kapten kan. Nah, setelah itu saya ngambil tindakan sendiri bang. Ketika paginya itu di hari ke-7 itu saya minjem HP beliau. Si Asep ini minjem HP dong Sep. Kangen gak mau keluarga? Ah nggak usah. Orang keluarga ada di samping kok, kata gitu. Tuh lagi pada kumpul, kata gitu. Saya merinding dulu bang. Gitu. Jadi dia bilang katanya keluarga ada di samping itu baru pada datang, kata gitu. Baru pada datang. Kan ditirai bang. Di kamar itu ditirai. Dikotakin tirai itu, dikotakin. Ketika dia bilang gitu, itu saudara udah pada datang dari Jawa katanya. Emang suara itu tuh bang bener-bener berisik banget bang di samping. Saya dengar jelas banget itu. Ada keluarganya bang gitu. Saya sampai ke bawah ke dia gitu. Ih itu ramai banget. Pas saya buka, astagfirullahaladzim sepi. Baru saya sadar bang, ini di Maluku. Saya bilang gitu kan, saya bilang ke dia istighfar ya, istighfar, semangat ya, semangat. Itu pas malam Jumat bang. Semangat ya, semangat. Udah paginya saya pinjam. Yaudah nih, dikasih dia tuh pagi-paginya baru dikasih tuh dia, dikasih HP. Polanya apa polanya? Dikasih lah bang polanya sama dia. Ini polanya ini. Saya cari kontaknya bang. Saya cari kontak keluarganya. Alhamdulillah dapat bang. Dapat tuh kontaknya. Saya dengan berat hati saya telepon bang. Pihak keluarga. Mau nggak mau, berat ataupun kayak bagaimana keadaannya saya harus sampein ini. Akhirnya saya sampaikan ke pihak keluarganya bang. Kenapa bukan kapten aja bang? Karena kapten saya itu dia orangnya orang Jawa medok banget bang bahasanya. Sampai beliau tuh kapten saya tuh diomelin sama pihak rumah sakit. Kamu itu kapten, seharusnya kamu nyampein ke pihak keluarga. Kenapa harus ABK? Dibilang begitu. Akhirnya saya sampein, bilang gitu. Assalamualaikum ibu. Betul ini dengan pihak keluarga dari atas nama Asep? Iya betul, kata gitu. Iya ibu, ini Asep sedang ada musibah bu. Dia ada penyakit, sedang dirawat dia. Saya bilang begitu bang. Di mana dirawatnya? Di daerah Maluku bu, Maluku Tenggara. Lah kok kenapa sampai di situ? Ternyata beliau nggak minta izin dulu sama pihak keluarga bang. Beliau awal berangkat nggak pernah minta izin sama pihak keluarga. Tahu-tahu udah di Maluku Tenggara aja. Saya Sherlock, jauh banget bang. Maluku Tenggara, Karawang. Akhirnya yaudah saya sempetin dia buat video call bang, sempat video call tuh. Itu di hari Jumat sekitar jam 8 video call. Beliau video call sama pihak keluarganya, sama ibunya, sama kakak perempuannya video call. Saya juga pengen nangis juga bang, soalnya bang di video call sabar, kata gitu. Nanti bakal sembuh kok, kata udah jangan khawatir, nanti pulang kok Asep mah, kata gitu. Itu bang ngomongnya. Bang sabar pulang, dikit lagi pulang kok Asep, tunggu rumah aja ya, kata gitu. Udah tuh bang. Nah akhirnya saya ngobrol terus panjang lebar pihak keluarganya. Ibu ini saya udah semaksimal mungkin ya bu ya. Saya bantu jaga bu, saya bantu jagain. Saya bantu sebisa mungkin bu, seadanya. Maklum ini di pulau ibu, bilang gitu. Ya mas makasih banyak mas, dia bilang begitu kan dari pihak keluarganya. Makasih banyak mas Doni, kali gitu. Iya ibu. Nah tiba-tiba adiknya nelpon nih bang, nelpon ke HP si Asep ini. Nah kebetulan beliau sedang tidur, saya angkat bang, saya angkat. Nah adiknya bilang kata gitu, mas saya bisa bicara nggak? Saya kangen banget nih sama kakak saya. Sabar dulu ya, dia lagi istirahat ini.
nanti aja habis sholat Jumat baru saya telepon ulang, begitu kan saya bilang. Nah, ya udah nggak apa-apa mas, ya makasih, yang penting jaga aja ya mas, dia bilang begitu. Ya udah saya matiin. Nah saya ketiduran tuh mas, saya tidur, bangun-bangun jam setengah empat. Nah, udah tuh saya pas bangun, saya cari ruang ngerokok, saya ngerokok dulu sebentar. Saya keingetan saya Asep nih, baru saya punya rokok, saya matiin langsung, saya lari tuh ke Asep. Saya ketok-ketok kan kamarnya, saya ketok-ketok aja. Saya liatin dari jauh bang, dari buka pintu saya liatin kok nggak gerak-gerak. Saya bangunin tuh, Sep, bangun Sep, makan dulu yuk, udah makan belum? Sep, nggak gerak-gerak bang. Akhirnya meninggal bang di situ. Saya langsung teriak-teriakan tuh bang sama susternya tuh, wah sudah panik banget itu. Dok gimana dok, saya nggak mau tahu nih dok, teman saya nih dok. Bang, wow, tuh sampai nangis itu. Teman saya bang, teman seperjuangan saya, satu kapal. Kita ngelewatin badai, kita makan piring bareng-bareng. Tiba-tiba meninggal. Itu sebelum adiknya mau nelpon bang. Ya Allah, saya salah banget itu sama adiknya. Adiknya pengen banget video callan sama dia. Cuman emang Allah punya takdir lain ya bang, punya rencana lain. Ya udahlah. Nah setelah meninggal bang, saya sempat bengong dulu tuh bang. Astagfirullahaladzim, saya ya. Apa yang harus saya perbuat ini ya? Mau nggak mau, saya ngabarin kapten nih. Kapten nggak di rumah sakit, dia di kapal. Kapten saya di kapal, sedangkan saya di darat. Saya telepon kapten, Cap, datang Cap ke rumah sakit Cap. Kenapa Don? Udah datang sekarang Cap, saya minta tolong datang sekarang nih. Datang dia buru-buru tuh, bilang gitu. Kenapa Don? Katanya ini meninggal, bilang gitu. Ini meninggal. Ya Allah Don. Bingung dia, kapten saya bingung. Coba kalau misalkan dia nggak dikasih tahu dari awal bang, harusnya dikasih tahu itu di awal pas ketika dia masuk rumah sakit bang. Untung saya ada inisiatif buat ngasih tahu ke pihak keluarganya kalau beliau itu sakit. Saya harus ngambil keputusan di situ. Nah, ketika meninggal, otomatis bagaimana cara saya buat nyampein ke pihak keluarganya? Berat bang, betul berat saya nyampein ke keluarganya. Bagaimana kalau misalkan ini kejadian di keluarga saya, ya kan? Mungkin inilah yang dimaksud pulang tinggal lama kali ya bang. Itu mungkin Bang Badru. Akhirnya mau nggak mau dengan berat hati saya sampaikan ke pihak keluarga. Saya telepon, Assalamualaikum ibu. Yang angkat kakak perempuannya. Kak, boleh bicara sama pihak orang tuanya atau sama pihak kakak aja dah. Gitu. Iya nggak bisa mas, itu ibu nangis terus dari pagi, ibunya nggak gitu. Sama saya aja. Dia bilang begitu. Nah, saya sampai nih, Kak, saya udah semaksimal mungkin bantu beliau. Saya udah habis-habisan bantu beliau. Saya ikhlas, segala macam semuanya saya ikhlas. Cuman emang Allah punya rencana lain. Maksudnya apa nih? Dibilang gitu Pak. Bang Badru dibilang, maksudnya apa ini? Saudara Asep udah duluan Bu, dipanggil Sang Pencipta. Ya Allah, udah sedih tuh bang, nangis ya Allah, nangis tuh. Terus setelah nangis, udah terus bagaimana? Tiba-tiba setelah beberapa menit kemudian berubah jadi emosi bang. Dari pihak keluarga dia berubah jadi emosi. Kenapa anak saya ini bisa sampai di sana? Dia bilang begitu. Bu, tadi saya udah jelaskan. Kalau misalkan anak ibu itu ikut kapal tanpa sepengetahuan, tanpa izin dari orang tua dulu, beliau langsung ikut kapal aja nih Bu. Saya nggak mau tahu, pokoknya ini jenazah harus dibawa pulang ke Jakarta, Tanjung Priuk atau ke Tanjung Perak, biar saya yang jemput. Dia bilang begitu bang. Di situ saya mikir lagi bang, Ibu, mohon maaf Ibu. Nah posisi jenazah ini masih di ruang jenazah nih bang Badru. Dibawa ke ruang jenazah sama saya sendiri malah.
sama suster perempuan. Kita balik ke nganter dia ke jenazah, ke ruang jenazah nih. Kita balik dulu. Kita antar ke dia ke ruang jenazah untuk didata. Itu dari ruang inap dia ke tempat jenazah itu kita lewat hutan. Itu serem banget bang. Sebuah jenazah itu lewat hutan dengan jalan setapak begini. Sekitar ada 100 meter apa 150 meter itu saya dorong-dorong. Malam-malam itu saya ingat banget maghrib. Nah, habis itu saya hubungin kan tuh, balik lagi. Saya nggak mau tahu jenazah harus dibawa pulang ke Tanjung Perak ataupun ke Tanjung Priuk. Saya jelasin begini bang, ke pihak keluarganya. Ibu, mohon diikhlaskan bu, beliau untuk dimakamkan segera. Untuk dimakamkan di sini bu, secara Islam. Kenapa saya bisa bilang begitu? Soalnya kalau misalkan jenazah dibawa pulang ke Jakarta, ke Jawa, itu butuh biaya dengan estimasi sekitar 150 juta lebih bang. Alhamdulillah bang, Allah kasih jalan keluar, keluarga diikhlaskan untuk dimakamkan di Pulau Dobo. Dia bilang begitu. Dengan catatan satu syarat, dia bilang, mulai dari pemandian, pengafanan, sampai penguburan harus di video call. Ya Allah bang, saya kagak kuat bang, beneran bang. Itu ketika beliau lagi dimandikan nih bang, jenazah itu dimandikan ya. Saya harus video call nih bang. Saya kagak kuat tuh bang. Video call aja. Ketika saya lihat pihak keluarganya nih bu, dia lagi masang tenda kayak tahlilan gitu, pengajian begitu. Udah banyak orang bang, jadi kayak dia nonton di layar begitu. Jadi saya video call acara pemandian, pengafanan, sholat jenazah, terus penguburan. Alhamdulillahnya bang, sebelumnya di situ ada paguyuban orang-orang Jawa yang paham, maksudnya yang nerima secara sukarela untuk jasa. Misalkan apabila ada ABK yang meninggal, dimakamkan bang, diurus semuanya. Ada paguyubannya begitu. Alhamdulillah tuh saya terima kasih banyak sama dia tuh. Paguyuban yang ada di Dobo, Kepulauan Aru tuh. Nah setelah selesai bang pemakamannya, saya minta pihak keluarga untuk bikin surat keterangan bang, atas perintah Angkatan Laut. Surat keterangannya yang berisi apa bang? Di atas materai. Tolong dipotokan nanti kan ya, dibilang. Surat keterangannya itu yang berisi bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama pihak keluarga bersedia mengikhlaskan bahwa beliau atas nama Asep untuk dimakamkan di Pulau Dobo sana gitu. Nah, tanda tangan materai segala macam. Kalau nggak begitu bang, itu jenazah nggak bisa keluar. Saya nggak tahu nasibnya kayak bagaimana itu. Setelah acara penguburan, malam-malam itu kita diinapkan nih bang, di penginapannya Ical. Ada orang Bugis. Saya, Kapten, sama Freddy menginap di sana. Nah tiba-tiba dari kapal ada telepon bang, si Miki. Don, itu Asep gimana kabarnya? Udah sehatan? Astagfirullahaladzim. Ini baru dia meninggal. Saya bilang begitu bang. Dia udah nggak bisa ketolong, dia meninggal, dia dimakamin. Ah tadi kayak ngelihat dia di speedboat ya kayak mau kesini. Dia bilang begitu bang, tiba-tiba. Salah lihat kali, enggak itu mirip, bilang mirip Asep itu, bilang gitu. Udah nyampe sini, udah mau nyampe sini, bilang gitu. Pas mau nyampe kapal tiba-tiba hilang, ada gitu bang. Bilang enggak, Asep habis dikubur. Saya bilang begitu bang. Ah salah lihat kali lu, ada gitu. Iya kali lu. Udah selesai. Nah itu kejadian lagi tuh bang. Itu banyak banget di kapal itu setelah beliau dikebumikan, dimakamkan gitu bang ya. Itu bau kapar barus bang. Bau kapar barus itu selama beberapa hari situ tuh. Jadi di tempat tidur itu nggak ada yang berani bang nempatin. Yang harusnya bisa muat buat 7 orang, nggak ada semuanya yang nempatin, terata. Jadi bawa kosong deh. Parah itu, sampai kosong banget itu nggak ada yang nempatin. Semua anak-anak di luar semua. Pihak pengurus kapal juga udah nggak ada kabar sama sekali bang.
setelah kejadian itu ada aja bang. Jadi ada salah satu rekan saya bang, dia dituduh maling juga nih ceritanya. Ada yang kehilangan handphone ceritanya. Itu kehilangan handphone dengan tuduhan dia, misalkan si Eko. Si Eko ini dituduh mencuri handphone nih bang, di kapal setelah kejadian dimakamkan. Ketika dituduh, mana buktinya? Tiba-tiba buktinya itu teman saya malah dapat bukti itu dari orang pintar situ bang, dengan ciri-ciri sama kayak si Eko. Jadi tuduhannya itu kan nggak valid ya bang. Itu abis bang digebukin dia bang, sampai hampir mau meninggal. Itu saya naik ke kapal tuh bang, langsung saya buru-buru ke kapal, saya pisah-pisahin tuh anak-anak semuanya tuh dalam satu kapal lu bang, ABK semua dia digebukin, tuduhan curi handphone ya kan. Akhirnya si Eko itu diamanin lah, diamanin ke darat di penginapan. Banyak banget kejadian-kejadian setelah beliau meninggal itu di kapal. Ada beberapa orang nih bang yang ngelihat, katanya dia lagi di atas bang, di atas dek kapal bang Badru, dia lagi duduk aja. Ada aja nih, ada aja tragedi kayak begitu-begitu setelah kehilangan teman satu. Dari situ akhirnya saya ketemu kapten nih bang. Besokannya saya ke darat pagi-pagi, saya temuin dia. Ini bagaimana mau kelanjutannya kapal. Yang pertama solar nggak pernah dikirim. Solar sekitar masih ada 10 ton kalau tidak salah. Solar cuman nggak cukup bang buat berlayar lagi, buat nyari ikan. Dengan posisi jaring yang robek terus. Jaring ada ikan nggak ada ikan tuh, jaring robek terus bang. Saya heran itu. Banyak aja bang musibah. Nah setelah itu saya ngobrol empat mata sama kapten. Ini mau bagaimana Kap? Tahu ini, dan saya juga nggak tahu ini. Dia bilang begitu, dia nggak tahu mulu bang ngomongnya. Akhirnya dia ngambil keputusan beberapa ikan itu digabungin ke kapal sebelah. Masih satu bos kan ya, masih satu bos, cuman 2 kapal yang berlayar. Beberapa ikan itu dibagi, sebagian digabungin ke kapal sebelah, sebagian lagi itu dijual bang buat anak-anak untuk pulang di bulan Januari. Anak-anak pulang, dan dari segitu banyaknya ABK itu nggak pulang semua bang. Ada sebagian yang pindah kapal, ada sebagian lagi yang kabur, masih sempet-sempetnya aja kabur, masih dalam keadaan gitu, masih sempat kabur gitu. Dia udah pesimis banget bang, ini udah antah berantah deh, ini udah berantakan. Maksudnya dia kabur aja dah, dia cari kerja di Lobo, dia cari kerja di pulau situ, nggak apa-apa jadi nelayan lokal di situ, nggak apa-apa. Jadi udah pada bubar bang sebagian, sisa sekitar ada 10 orang. Akhirnya diberangkatin pulang, cuman dikasih uang tiket doang bang sampai Surabaya. Kalau nggak salah itu tiket harganya itu 700 ribu dari Maluku Tenggara ke Surabaya. Sedangkan yang dibawa itu orang dari mana-mana bang. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lampung, di situ ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah. Gimana nasibnya? Dia dapat tiket dari Maluku Tenggara, terus sampai Surabaya. Setelah di Surabaya, udah telantar bang. Telantarin dia. Kasian banget bang teman-teman saya itu, yang seperjuangan sama saya dulu itu. Nah setelah itu udah selesai semua bang, ABK udah pada kosong semua. Sisalah kapten nih dengan posisi kapal yang ikannya semuanya sebagian dikirim ke Jawa, dimasukin ke kontainer, sebagian lagi dijual, jadi kosong, nggak ada apa-apa kapal. Cuma peralatan untuk mencari ikan doang bang. Nah otomatis kan harus ada yang jaga ya bang kapal itu ya. Dan kapten juga malah 2 kapten ini kan, satu kapal 1 kapten. 2 kapten ini pengen pulang nih bang ceritanya. Jadi kapal kayak ditinggalin aja begitu. Tiba-tiba bos kapal telepon, suruh jagain kapal, tanggung jawab. Nah setelah itu dapatlah buat orang yang jagain kapal nih bang. ABK juga bang, ABK dari kapal apa saya lupa. Buat jagain kapal itu 2 orang bang. Dia jagain kapal selama 2 bulan. Di 2 bulan itu bang, itu banyak banget gangguan bang di kapal itu.
2 bulan itu dia berdua bang, jaga kapal, 2 kapal itu berdua. Kapal gelap begitu. Tengah muara, kapal gelap bang. Cuma ada 1 kamar doang yang nyala. Itu di kapal B. Itu banyak bang kejadian-kejadian situ bang. Menurut ABK yang jagain kapal itu sering melihat sosok laki-laki nih bang. Sosok laki-laki hitam dia diri di ujung kapal bang. Jadi dekat jangkar dia diri. Dan setiap pengen dikasih lampu petanda gitu ya, bahwa di situ ada kapal tuh ya, lampu kelap-kelip ya bang, yang suka warna-warni gitu ya, sebagai penanda kalau malam tuh suka nyala. Setiap dikasih lampu itu mati terus bang tuh kapal. Itunya apa, lampunya mati terus. Kalau nggak mati pasti jatuh. Jadi gelap aja sampai sekarang, gelap-gelap. Akhirnya dia jaga selama beberapa bulan. Akhirnya dia nggak kuat nih bang, karena banyak banget gangguan-gangguan nih bang. Entah piring lah, piring tiba-tiba dilempar bang. Perabotan dapur bang, berisik deh bang, pokoknya kalau malam berisik. Menurut dia cerita ke saya. Nah karena yang lain udah pada bubar, saya nggak bubar bang. Saya nggak pulang ke mana, ke Jawa. Saya ngerantau tuh bang di Dobo. Saya cari kerjaan, saya dapat bapak piara tuh bang. Bapak piara itu namanya bapak angkat bang. Bapak angkat saya namanya Ical. Jadi yang saya sebutin sebelumnya, kalau Ical itu yang nyediain penginapan buat kapten. Nah saya kerja sama dia bang. Dia itu sebagai jual beli ikan. Jual beli ikan pancing bang. Jadi kan misalkan kalau misalkan kita lagi nggak jaring, kita mancing nih, dapat ikan dijual ke dia. Akhirnya saya kerja sama dia selama beberapa bulan. Saya ngerantau di sana. Nah setelah saya ikut dengan beliau nih, Daeng Ical, kebetulan dia orang Bugis. Saya dikasih tempat tinggal segala macam. Saya juga ikut-ikut kapal nih bang. Ikut salah satu kapal, itu kapal lokal nih ceritanya. Saya izin dulu ke bapak piara saya, Ical. Daeng, saya ngomong pakai bahasa Maluku. Daeng, beta ikut Daeng. Beta putamang Beta putamang itu ada ikut kapal mencari telur ikan. Dia bilang, jadi saya ini mau ikut kapal yang cari telur ikan. Boleh kaseng? Dia boleh enggak? Saya bilang gitu kan. Saya pengen ikut nih, ada kapal nih, kapal lokal yang mau cari telur ikan terbang. Boleh atau tidak? Ya boleh, dia bilang gitu. Boleh silakan. Nah di situ 3 bulan bang. Itu kapal kecil bang, kapal lokal. Ya kecil lah kapal lokal. Cuma kita nyari di batas Australia sana bang. Dan itu lebih parah lagi kapal kecil bang. Kenapa kapal kecil bisa saya sebut parah? Karena kapal kecil ini ketika kena ombak nih bang, pasti goyang bang. Beda sama kapal yang saya naikin sebelumnya, kapal kursin. Ombak mau kayak gimana juga dia masih tetap aja paling goyang sedikit. Ini enggak bang. Dia goyang terus nih, setiap turun jangkar pasti goyang terus. 24 jam nggak pernah diem. Goyang, kapal gini nih. Saya 3 hari 3 malam bang nggak bisa tidur. Karena saya nggak biasa tidur begitu. Tidur goyang-goyang begitu, habis-habisan gitu. Waduh gimana ini, saya udah ngedrop kan. Sedangkan di situ ada 3 ABK. Yang satu namanya Corizon. Dia penduduk lokal situ. Yang satu lagi Abut. Dia orang Wanam, orang Merauke. Nah, jadi ABK 3 nih bang. Sama kapten 1. Kapten saya tuh orang Maumere. Orang Maumere, kapten saya. Saya di situ bagian saya narik tambang, cari telur ikan bang, ikan terbang. Dan harganya juga mantep bang, harganya fantastis tuh bang, ikan terbang. Dia yang cari telur-telurnya tuh. Dengan sistem kerjanya itu dia bikin rumput laut buatan dari kelapa bang. Ada satu ketika bang, berjalan baru 1 bulan, ini kita nggak pernah dapat telur ikan nih bang. Sekalinya dapat cuman 1 kilo, 2 kilo. Yang harusnya bisa 100 kilo bang langsung. Ini cuma dapat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Di sini saya udah merasa aneh bang. Sebelum berangkat ini ada ritual-ritual kayak begitu bang. Hampir kebanyakan kapal-kapal ya bang. Hampir kebanyakan ini ya. Itu para tekong, para kapten itu dia punya tradisi masing-masing bang. Biar menurut dia itu kapalnya itu ada yang jaga. Menurut dia ya, kepercayaan dia. Jauh dari mara bahaya, dapat hasil tangkap yang bagus. Menurut dia. Dia buang telur 3 bang. Dia baca-baca apa gitu ya.
Dia buang telur 3, dibuang sama dia, hanyutin. Terusnya daun sirih, pinang, segala macam ditaruh di mangkok, dihanyutin ke laut. Nah lanjut ketika 1 bulan kemudian bang, itu saya dimimpiin bang sama sosok perempuan nih bang. Itu sama sosok perempuan selama 2 hari berturut-turut bang. Dia sosok perempuannya itu bang, rambutnya panjang nih bang, mukanya gede, cuman muka gede bang. Yang kelihatan muka sama badan doang bang. Terus bagian kakinya itu badan ngegabung sama kapal nih bang, gabung sama kapal di belakang. Dia bilang ke saya begini, "Mas, tolong ambilin kepala sapi 3." Itu dalam mimpi saya bang, tolong ambilin kepala sapi 3. Dan kebetulan kepala sapi itu ada 3 nih bang dalam mimpi saya. Saya kasih 1 nih bang, saya merinding bang. Saya kasih 1 nih, ini masih ada darahnya. Saya kasih 1. Dia ketawa bang, saya mau 3-3-nya. Dia bilang begitu bang, nggak bisa 1 aja nih bang itu. Bilang saya mau 3-3-nya. Akhirnya saya taruh lagi, saya tinggal bang. Nah besokannya bang, besokannya itu salah satu rompong yang saya ikat itu, jadi rompong ini kapal. Di depan ada ikatan rompong ya, misalkan dalam jangka panjang berapa meter ada ikatan rompong jebakannya, biar telur tuh bertelur ya, biar ikan bertelur. Di bagian belakang itu ada lagi. Nah di ikatan itu salah satunya jebakan itu, biar ikan bertelur, itu ada yang lepas bang, ke pinggir kapal saya nih. Pagi-pagi tuh bang, saya setelah masak nasi. Kemudian teman saya nih yang orang Wanam, orang Merauke, dia bilang begini, Mas, itu rompong itu, coba angkat itu, ambil. Dia bilang begitu bang. Ya udah kan bang, saya biasa berenang kan di laut ya. Yaudah sini, Pace, saya yang bawa. Saya megang tali nih bang. Jadi sewaktu kenapa-napa tinggal tarik ya bang. Saya megang tali, rompongnya nggak jauh bang, sekitar 20 meter bang, 20 meter, nggak jauh. Cuman ombak agak lumayan, ombak agak lumayan. Ketika saya bawa nih tali, ketika udah bawa, nah saya berenang nih bang, saya berenang di atas ombak nih bang. Betul-betul nggak pakai pengaman bang, saya berenang awalnya biasa berenang. Nah ketika yang bikin saya panik nih bang, kenapa pas saya berenang di atas ombak, kenapa nggak langsung begini bang? Kenapa nggak langsung turun ke bawah gitu? Malah balik lagi bang. Jadi nggak sampai-sampai. Jadi mungkin gelombang atas sama arus bawah tuh dia berlawanan ya bang Badru. Jadi saya naik nih, saya pegang tali, saya berenang, saya naik di atas ombak, saya turun. Saya pikir saya langsung ke sono bang, ternyata kagak bang, turun lagi. Nah ketika saya tarik, rompong udah deket bang. Rompong itu yang saya mau ambil nih, kapten posisinya lagi tidur, soalnya pagi-pagi. Saya tarik, ternyata kusut bang. Ini kusut nih bang, kusut. Ini habis kejadian, tadi malam saya habis mimpi yang kepala sapi 3 itu bang. Nyangkut bang, saya ngasih kode nih bang. Orang kan udah kelihatan kecil ya, teman saya kelihatan kecil banget nih di kapal. Pace, saya minta tolong itu Pace itu, nyangkut. Dia nggak ngerti kali bahasa. Saya kasih kode nih, tali begini. Ama dia ditarik bang, lepas tas. Wah udah tuh bang, rompong yang saya mau ambil itu lumayan agak jauh bang. Sedangkan saya berenang nih bang, agak sampai nih bang, tinggal dikit lagi. Tali udah kemana tahu tuh bang. Saya mau ke rompong tanggung, saya mau ke tali jauh. Talinya kan kalau namanya tali langsung tenggelam bang. Wah udah bang, di situ bang saya hampir mati bang, demi Allah bang, parah itu udah. Untungnya bang, saya pas 2 kali hirup air laut nih bang, 2 kali. Udah 2 kali kelelep lah gitu. Saya tadi niatnya pengen ambil rompong, kalau ada rompong yang dari bambu tuh bang, otomatis kan kalau saya sampai kan bisa nih ketahan nih bang, saya bisa ngambang ya. Ini saya sama sekali nggak ada apa-apa nih bang. Udah tuh bang, sudah pasar tuh bang, sudah hampir mau pingsan. Saya begini aja bang, untungnya saya inget ya bang, masih bisa tenang. Saya ngambang begini nih bang, saya ngambang begini aja deh, begini tengah-tengah laut bang. Saya ngambang begini tengah-tengah laut. Ya Allah, bilang masa iya saya mati sih ya Allah, bilang gitu. Jadi emang kebiasaan saya sebelum saya turun dari laut, saya ngucapin syahadat terus bang, sama sholawat bang. Alhamdulillah tuh bang, saya minta tolong aja. Seandainya saya panik bang, itu saya pasti mati bang. Langsung panik nih,
Awalnya emang begitu bang, saya panik bang. Wah tolong, saya sampai minta tolong. Ada ABK kan 3 termasuk saya. Itu yang 2 itu masih ragu-ragu dia mau nolongin saya bang. Akhirnya 1 lah turun. Namanya Corizon. Corizon itu turun, dia penduduk lokal situ kan. Emang dia biasa molo itu biasa menyelam di laut ya kan. Saya bilang tolong. Saya nggak panik. Akhirnya saya begini bang, celentang. Jadi kan ngambang ya. Jadi tipsnya gitu, kalau misalkan kecebur di laut tuh jangan panik. Jadi harus celentangin aja begini. Jadi dia pasti ngambang. Untung saya tenang bang. Akhirnya alhamdulillah bang, saya utang budi juga sama teman saya tuh di Maluku itu. Nah setelah pulang dari kapal lokal itu, saya pulang. Ketika saya pulang, itu ada pengurus kapal yang saya naikin tahun lalu nih bang. Yang 2 itu tuh, kapal A dan kapal B, yang memakan korban satu orang setiap kapalnya bang. Saya ketemu pengurusnya tuh bang. Saya marah-marah di situ. Kenapa waktu saya chat, ketika saya komunikasi, saya telepon nggak pernah ada balasan. Saya cuma mau menanyakan rekan saya doang nih, Asep. Bagaimana dia? Apa keluarganya sudah ada jengukan dari pihak pemilik kapal ke rumah dia atau belum? Saya menanyakan gitu, cuma nggak pernah ada balasan. Habis bang saya marah-marahin di situ. Bukan saya itu mas. Saya mah nggak tahu menaus, bukan saya. Bilang kata. Ya, tapi tetap aja kan abang pengurus di sini, saya bilang begitu bang. Nah di situ kebetulan kapal yang saya naikin rusak bang, dibenerin lah sama montir di situ. Selang 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Nah kebetulan saya juga kan lagi free itu ya. Saya bilang sama pengurusnya, yaudah deh, saya mantan ABK sini dulu, saya bilang gitu. Saya satu-satunya ABK yang tersisa di pulau sini nih. Di Pulau Dobo, di Kepulauan Aru, saya satu-satunya ABK. Nah, dia kaget tuh bang, kenapa kamu nggak pulang? Karena saya ditelantarin di sini, saya bilang begitu. Makanya saya merantau di sini, saya bilang begitu. Apa kamu mau pulang? Dia bilang begitu. Wah kebetulan kalau misalkan pulang, saya mau pulang dah, saya bilang begitu. Yaudah tunggu kapal selesai aja ya, dibilang gitu. Oke. Nah saya sambil nunggu dia kapal selesai, saya bantu tuh bang. Saya bantu beresin semua sisa-sisanya tuh yang di kapal yang berantakan. Saya beresin semuanya. Cuman ada 1 bang yang parah, nggak ada jangkar bang Badru. Jadi yang satu kapal ini, kapal B, dia ada jangkar. Jangkar itu kan fungsinya apabila misalkan ada mesin mati atau ada kerusakan. Dia ini bang, buat nahan tuh biar kita nggak kemana-mana kan, ada ombak. Nah ini enggak bang, kagak ada jangkar. Jadi kita modal nekat aja bang. Abang tahu berapa orang yang ada di kapal itu pas saya pulang? Cuman ada 6 orang bang, yang bawa kapal dari timur sampai ke Jawa. Itu cuma 6 orang bang. Itu saya ganti-gantian selama 2 jam, terus 2 jam jaga mesin. Kemudi, dia tanya pengurusnya, apa kamu bisa kemudi kapal? Saya bilang bisa, saya bawa kemudi kapal, saya bisa. Kemudi saya bisa. Nah, udah tuh bang. Nah singkat cerita, kapal udah bener nih bang, cuman nggak ada jangkar. Bagaimana nih? Udahlah, nggak apa-apa, kita modal nekat aja dah. Yang penting kapal sampai tujuan. Dan kapal B juga ikut balik bang. Orang lain yang bawa kapal B ini, orang lain yang bawa. Cuman kan jaraknya jauh-jauh bang. Berapa mil jarak dia. Itu risk banget bang. Beresiko banget soalnya nggak ada jangkar itu. Beberapa kali mesin mati bang. Ketika mesin mati udah terombang-ambing bang. Air masuk. Dibenerin lagi. Cuma 6 orang bang bawa kapal kursin sampai sana tanpa jangkar. Alhamdulillah bang, selamat sampai tujuan. Dan ketika saya lewatin masuk ke NTB, sebelum masuk NTB itu saya banyak ditampakin nih bang, penampakan nih bang. Di kapal itu juga bang, di kapal saya yang dulu, soalnya kan sepi bang, tinggal 6 orang bang. Ketika saya masak nih bang, jam 4 subuh. Ketika saya habis kemudi kapal jam 4 subuh, saya masak, habis masak buat anak-anak, udah selesai. Pas saya lihat ke belakang bang, emang di belakang ada tempat duduk tuh bang buat anak-anak nunggu makanan biasa. Itu sosok perempuan bang, sosok perempuan duduk aja. Kakinya kecil bang, cuman badannya agak gede begitu, dia duduk nunduk aja begitu.
begitu. Cuman saya mah cuek aja bang ya, saya cuek aja gitu bilang udah biarin deh. Saya cuek aja sih bilang gitu, saya udah nggak aneh bang maksudnya. Udahlah lanjut pulang, banyak banget bang kejadian-kejadian begitu. Nah tiba-tiba mesin mati nih, ruang mesin di bagian bawah nih bang, paling bawah, di dek bawah dia. Itu ada, menurut rekan saya sih itu bagian motoris kapal, mesin gak hidup-hidup, aneh banget bang. Ternyata dia ngeliat sosok hitam bang lagi duduk ceritanya di situ. Nah banyak kejadian-kejadian di situ. Terus yang kejadian alam yang paling parah itu ketika saya lewatin pulau, setelah NTB mau masuk Madura, saya lewatin pulau, saya pikir mau masuk Masa Lembu, Pulau Masa Lembu, karena menurut cerita konon Masa Lembu kan agak-agak mistis juga ya, ngeri ya, banyak para pelaut juga mengalami hal-hal yang nggak benar bang di situ. Nah ternyata saya lewat pinggiran terus bang, lewat pinggiran ketika di Pulau Kangean dan Pulau Sangean. Nah itu saya nggak bisa tidur tuh bang. Ketika saya mau jurumudi, saya mau bagian nyetir kapal, saya nggak bisa tidur bang. Tepat pada malam Jumat bang Badru, saya nggak bisa tidur. Cuman saya paksain aja bang Badru, saya tidur, saya merem-meremin di atas kamar bekas si Asep itu, di atasnya saya tidur di situ. Nah tiba-tiba saya nggak bisa tidur, ada yang bisikin saya nih bang, bangun, kenceng banget bang suara tuh bang, ngehiang-hiang di kuping saya bang, bangun, mau ada tamu. Terus bang diulang-ulang terus kata-kata dia. Aduh saya makin gelisah ya bang, makin takut ya bang. Wah ada apa ya. Ternyata selang beberapa menit badai bang. Itu ombak dari selatan, kita kan ke arah barat ya bang, ombak dari selatan, terus angin dari utara, udah hancur bang, der masuk semua tuh, udah goyang-goyang terus itu. Semua ABK sisa 5, yang satu senior tuh, Pak D. Dia udah senior, dia udah jago dia, kalau misalkan badai dia lah bagian dia. Pak D saya angkat tangan dulu Pak D, saya nggak bisa nih Pak D kalau misalkan badai begini. Cuman yang lain, orang-orang lain udah santai bang, masih udah biasa badai ya. Saya cuman pegangan doang aja, yang lain-lain pada ketawa-tawa, malah bilang gitu, tenang, badai pasti berlalu, dibilang begitu. Iya bilang gitu. Cuman lifeguard yang buat ini pelindung nih, pelampung yang warna oranye itu tuh tetap dipakai langsung safety. Itu benar-benar bawa kapal amatiran banget sih bang menurut saya. Setelah itu alhamdulillah selama perjalanan 2 minggu, sama dengan jangka waktu 2 minggu saya berangkat, pulang pun 2 minggu. Alhamdulillah saya sampai di Jawa. Saya pengen ketemu sama pemilik kapal tadinya. Terus karena waktu mendesak ya bang, pemilik kapal juga lagi di Jakarta, nggak sempat saya temuin. Saya langsung pulang nih bang. Saya langsung pulang ke Depok gitu bang. Jadi begitu bang, kisah pengalaman saya selama ada di laut itu sangat luar biasa banget bang menurut saya pribadi ya bang ya. Karena pengalaman itu saya jadi tahu banyak hal tentang kerja keras, terus tentang persahabatan kita selama di teman, bersosial, bergaul, menjaga supaya nggak jadi keributan antara perbedaan nih bang. Namanya ABK kan beda-beda dari mana-mana dengan ego yang beda-beda, ya kan bang. Kita harus bisa ngimbangin nih bang, gitu. Nah Bang Donai, selama jadi ABK nih bang, tadi kan abang pernah tuh ya berantem dengan nyuri HP ya di kapal tuh ya. Yep. Nah di luar kapal pernah nggak bang, misalnya abang lagi bersandar atau lagi di kota mana gitu, berantem gitu, entah sama warga lokal, entah ada insiden-insiden yang menurut abang kurang bagus lah? Oh iya, itu saya pernah ngalamin waktu itu ketika saya di Timika. Oke. Itu saya sama rekan saya namanya Daus. Kebetulan dia orang Citayam. Saya, Daus, berikut sama orang Jawa nih, bang. 4 orang. Ketika itu saya lagi duduk nih, bang. Biasa lagi duduk-duduk ngerokok di darat nih, bang. Saya senang banget pokoknya kalau misalkan dari laut nih,
duduk di darat, kita ngeliatin orang-orang ya kan, Oke. dengan hal-hal baru, bahasa-bahasa baru. Saya juga menarik banget, saya pelajarin tuh bang selama saya di kapal juga tuh. Sebelum balik ke darat saya pelajarin bahasanya, alhamdulillah saya sedikit banyaknya bisa. Nah ketika itu jam 5 sore saya berenam bang, itu datang bang 2 motor ceritanya bang. 2 motor dengan 4 orang kulit hitam bang. Mungkin oknum ya bang, oknum. Oke. Ya. Wajar lah, setiap daerah pasti ada oknumnya. Ya betul. 2 motor dengan 4 orang bang. Dia mabuk tuh bang ceritanya bang. 2 motor itu 4 orangnya mabuk semua ceritanya. Iya, iya. Nah dia datang nih bang ke tempat saya duduk-duduk nih lagi pada ngopi-ngopi. Saya juga rokok, lagi ngerokok. Tiba-tiba dia datang. Dia pakai bahasa dia bilang kata, kok ada uang kah Seng? Dia bilang gitu. Parsa ini, par beli Shopee toh? Gitu. Dia bilang katanya, kau punya uang nggak hari itu? Buat apa? Buat beli Shopee dia bilang. Shopee itu apa? Shopee itu minuman keras, minuman. Oke, keras sana gitu bang. Saya kira marketplace. Oke. Shopee. Lanjut bang, lanjut. Iya, nah setelah itu, tara ada kakak, saya bilang gitu kan. Kok orang sini kah? Dia bilang gitu. Saya bilang nggak ada kak, bilang gitu. Dia bilang ke saya, kok orang sini kah? Iyo, saya bilang gitu aja bang. Saya ngomong ke orang situ aja. Iya, iya. Nah cuman mulai nih dia agak emosi juga nih. Nah tiba-tiba 4 orang ini teman saya kabur nih bang. Oke. 4 orang Jawa nih. Takut ABK. mungkin. Dengan don Kabur dia. bang. Cuman karena teman saya orang Citayam nih si Daus, yang mempunyai bandel juga deh nih. Iya. Bilang, saya ngomong pakai bahasa Jakartanya nih bang. Kalau misalkan doi rokes mah kita sikat aja Gus. Iya men, dia bilang kayak gitu kan. Maksudnya kalau misalkan dia mau bikin rusuh nih, Iya, sekalian kita aja. hajar aja nih. Dia kan nggak ngerti ya bang. Iya. Dia kan nggak ngerti. Iya, ya udah ngerti kode itu. Tiba-tiba dirogoh nih bang semuanya. Kantong-kantong saya dirogoh. Iya. Rokok saya diambil. Saya masih diem bang, rokok saya dia diambil. Pokoknya kalau misalkan dia udah ngejual duluan, selagi dia main tangan, udah habis nih. Nah tiba-tiba teman saya nih bang, dirogoh. Ada duitnya bang. Pengen diambil, nggak dikasih, ditepak tangannya. Ditonjok bang teman saya. Itu posisinya maghrib tuh bang. Nah ditonjok, saya nggak terima bang. Saya sikat aja di situ langsung itu berdua sama dia tuh. Orang lagi mabuk parah ya kan. Iya, udah. Saya sikat aja tuh berdua, ya sempoyongan. Kan. Saya sikat tuh bang berdua. Saya ajar, der. Ya. Udah ngampar tuh bang dia, udah parah dah. Nah, yang 2 motor ini cuma diem di motor doang, tahu-tahu kabur bang. Kabur ini, kabur. Pas dia kabur, saya udah gak enak nih. Udah gak enak. Saya bilang, men, udah kabur cabut. Ini nggak beres. Iya. Nggak beres. Kita kabur. Saya ngumpet bang, kabur. Saya kenceng-kencengnya. Saya ngumpet di bawah kolong nih bang. Jadi ini pesisir pantai. Biasanya ada rumah-rumah nih bang di atasnya. Dengan tiang-tiang tinggi-tinggi nih. Kita ngumpet paling pojok di situ tuh bang. Untung air itu masih surut tuh bang malam itu. Jadi nggak ketahuan. Pas saya intip bang, dia bawa panah bang, baru bawa panah. Saya serem. Iya bawa panah, bawa apa? Itu juga. Iya, alat-alat gitulah. Ya. Selama nih Bang Doni nih ya, pernah jadi ABK gitu ya. Mungkin sini teman-teman penonton ada yang pengen jadi ABK, penasaran gitu Bang. Punya pesan-pesan gak Bang buat teman-teman di rumah nih yang pengen jadi ABK nelayan laut ikan lah, ABK ikan atau kapal pesiar atau kapal udara gitu kan. Nah Bang, punya pesan gak buat teman-teman di rumah? Untuk teman-teman yang ingin ataupun berminat untuk menjadi ABK, apalagi perdana, itu mohon dipikirkan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan menggampangkan sesuatu. Nanti di laut enak ini, makan dijamin segala macam. Jangan gampang buat diiming-imingin. Karena saya ngalamin apa yang telah saya alamin di lapangan. Sakit nggak ada yang ngurus segala macam. Makan rebutan. Begitu. Mohon dipertimbangkan lagi kalau misalnya buat teman-teman. Apalagi yang udah berumah tangga. Enggak 1-2 orang, ketika orang yang udah berumah tangga itu ikut kapal dan dia pulang ke darat, itu cerai. Wow. Dikarenakan apa? Karena istrinya udah lama menunggu,
terus beberapa bulan di laut tanpa ada kabar, sinyal, dan lain-lain. Mungkin istri juga capek, uang nggak pernah dikirim, akhirnya capek juga, lelah, cerai. Nggak 1-2 orang, teman-teman saya yang pulang dari laut itu sekitar ada 2 orang cerai gitu. Mohon dipertimbangkan lagi, tapi selagi ada di darat dimaksimalkan di darat. Dan buat teman-teman yang sekarang masih ada di laut, salam satu jangkar, semangat terus, bantu teman-teman yang masih perdana, tolong diarahin, jangan senioritas, jaga terus, tetap kritis. Kalau misalkan ada ketidakadilan di kapal, tetap doa, syahadat, sholawat, jangan pernah putus, sholat juga, selalu ingat sama Allah. Soalnya kita hidup dan mati itu cuma sebatas tali jangkar di situ. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang sama Bang Doni atau Bang Dona ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Wah, setiap pekerjaan pasti punya resiko ya. Apalagi kayak Bang Doni nih, ABK anak buah kapal yang notabene jauh dari keluarga, jauh dari daratan dan jarang sinyal katanya kalau di sana. Dan yang ada keluarga yang kita tinggalkan dan kerjanya sangat beresiko. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi ABK tetap semangat, pelajarin dan siapkan fisik dan mental dan keyakinan karena setiap kerjaan pasti punya risiko. Ya pahamlah ABK risikonya kayak gimana. Ya jangan kan ABK, kita yang kerja di daratan aja pasti punya risiko. Kalau di ABK, kalau jadi di kapal kan lautan semua tuh. Mau lari kemana coba kalau ada apa-apa? Pokoknya luar biasa lah. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, masih baik Bang Doni ya? Oke, ya, saya mau nanya nih Bang terakhir. Abang kalau diajak jadi ABK nih, naik kapal yang gede, tapi lautnya ke laut planet Jupiter mau Bang? Planet Jupiter. Waduh. Dadah. Jangan deh, Bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.